Terima kasih buat Mas Nuki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbish rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Tungki. Di kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul Ketika Hilang Arah. Next, Mas. Jadi saya ambil materi ini dari mendengar podcast bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri di channel YouTube Unspoken. Next, Mas. Oke, saya ambil ini karena relate ya. Selama ini saya selalu bertanya-tanya, apakah yang selama ini saya kerjakan, yang selama ini saya kerjakan sebagai seorang front end di BSI dan sebagai mahasiswa yang hampir mau nggak ya gitu, tapi nggak tahu ya. Semoga, jadi semua bingung, nggak tahu arah ya, nggak pasti hidup. Jadi cuman sekedar itu ritual yang saya lakukan sehari-hari dan rasanya hampa dan bertanya-tanya apa bakal kayak gini terus. Next. Jadi itu membawa saya kepada refleksi, apakah selama ini saya itu cuma sibuk untuk bawa kemajuan atau ilusi produktivitas. Next, Mas. Jadi di podcast itu saya diberitahu kalau misalnya kita itu hilang arah, kita perlu back to basic atau kembali ke akar, yaitu dengan merenungi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Jadi untuk dapat merenungi itu, Ustadz Nuzul mengatakan kalau kita harus mengenal Allah terlebih dahulu sebelum kita beribadah kepada Allah. Kita harus mengenal Allah. Beliau mengambil ayat di surat At-Tolak ayat 12, yang mana kalau kita harus mengenal Allah atas Maha Kuasa Allah. Next, Mas. Dan setelah kita mengenal Allah, di ayat surat Az-Zariyat ayat 56 yang seperti kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, barulah kita bisa mengetahui esensi dari beribadah kepada Allah. Nah, dari situ setelah kita tahu kalau misalnya kita sudah mengenal Allah dan sudah bisa beribadah kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Next, Mas. Yang diambil dari Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang biasa dipakai ketika pembukaan ceramah khutbah. Jadi setelah ketiga itu semua kita lakukan, niscaya nanti Allah sendiri yang akan memberikan kita petunjuk yang berupa Furqan. Next, Mas. Next, yang berupa Furqan. Jadi di surat Al-Anfal ayat 29, Allah, insya Allah akan memberikan kita Furqan, yaitu petunjuk untuk mengenal mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak,
mana yang batil. Dari situ, insya Allah nantinya kita akan bisa dapat tahu arah hidup kita. Dan terakhir dari podcast yang saya dengar itu, ternyata yang paling mengena itu paling terakhir adalah, next mas, bertanya kepada para senior. Jadi memang benar ya, karena saya sendiri selama ini selalu mengambil kesimpulan dan berasumsi sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang yang sebenarnya sudah sangat berpengalaman ya. Jadi waktu itu salah satu ya, apa namanya, yang saya lakukan ketika saya kehilangan arah yaitu bertanya kepada senior saya atau mentor. Dan salah satu senior saya adalah Mas Sigit. Terima kasih Mas Sigit. Waktu itu diskusi yang sangat lama. Dan alhamdulillah saya dapat insight ya. Meskipun di dalam pikiran kepala saya itu masih selalu berputar-putar, memikirkan terlalu teknis, gimana sih ini, gimana sih itu, gitu. Ya, tapi tetap saja perlu petunjuk dari senior. Mungkin itu ya untuk kultum singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.